Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia, awas azab bencana. Indonesia adalah bangsa 99 atau bah. Gempa, tsunami, gunung api, tanah longsor. Indonesia, tobatlah, cegah azab bencana. Sebagaimana kita ketahui kalau membuka surat Al-Quran 109 dan surat yang ke-9, kemudian itu terhubung dengan haji pada 9 Zulhijjah, kemudian terhubung dengan bangsa At-Taubah. Bangsa At-Taubah adalah bangsa 99, dan tahun mulai pemerintahan At-Taubah yaitu tahun 2009 sampai 2014. Ini berkaitan erat pula dengan surat-surat terakhir Al-Quran, yaitu Al-Quran itu khusus dari akan berakhir pada surat yang ke-114 atau gambaran dari tahun 2014. Jadi akhirnya berakhirnya Al-Quran menggambarkan berakhirnya kehidupan ini. Namun sebelum berakhir, pada tahun 2012, masa pemerintahan At-Taubah atau bangsa At-Taubah ini akan ada ancaman Tuhan mengenai terjadinya kiamat. Jadi kita melihat surat ke-9 At-Taubah atau pengampunan di ayat ke-9. Jadi surat ke-9 At-Taubah adalah satu-satunya surat Al-Quran tanpa bismillah. Surat ke-9 Al-Quran atau Taubah, mohon pengampunan, kita melihat berbunyi demikian. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit demi harta, demi tahta dan harta. Lalu mereka menghalangi dari jalan Allah demi tahta dan harta. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Inilah gambaran Al-Quran mengenai bangsa At-Taubah 9 ayat 9 At-Taubah. Jadi Tuhan tinggal mengeksekusi, Allah execute, doomsday, all cancel. Nah, jadi itu semua tergantung dari manusia At-Taubah sendiri, mau continuous, mau lanjut, atau mau berubah karakternya. Jadi sudah ada peringatan Tuhan, jadi kita sekarang mau survive atau mau habis, atau mau the end. Kalau kita continuous, berarti ikut model Nuh. Walaupun diberikan peringatan, dia tidak mengindahkan peringatan yang dari berbagai kalangan dan peringatan dari Tuhan. Dia continuous seperti saat ini, maka tidak diragukan lagi akan terjadi, akan happening doomsday 2012. Tetapi kalau kita berani change, jadi kita ikut model Yunus, Nabi Yunus, dengan adanya peringatan Tuhan, kita change, kita kembali kepada Tuhan, ini mencegah datangnya hari kiamat. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Kita hilangkan munafik, kita hilangkan musyrik, dan kita hilang kekafiran dalam bangsa kita sendiri. Dengan demikian akan selamat, safe and survive. Jadi Tuhan akan memberikan injury time sehingga kiamat akan ditunda. Jadi marilah kita semua mengikuti model Nabi Yunus. Karena sebagaimana kita ketahui, Tuhan telah memberikan kita bahwa surat ke-9 ini ada Taubah, tetapi surat ke-10 itu adalah Yunus. Jadi tuntunan Tuhan kita harus mengikuti nomor 10 adalah surat Yunus. Jadi manusia sekarang hanya ada dua pilihan, mau ikut Yunus model atau mau ikut Nuh model. Kalau Yunus model, kita survive. Jadi dengan adanya peringatan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita ikut Tuhan. Tetapi kalau Nuh model, dia acuh saja, dia biarkan saja, akhirnya habis. Terjadi air bah waktu itu, tapi kita sekarang dihadapan dengan doomsday. Jadi kalau mau ikut model Yunus, kita peduli, kita kembali kepada Tuhan, hilangkan munafik, musyrik dan kafir, maka kita akan tetap survive.
Jadi surat-surat di dalam Al-Quran, haji, bangsa at-taubah, dan tahun-tahun itu saling berhubungan erat. Hubungan erat itu merupakan ancaman terjadinya doomsday. Kalau kita acuh tak acuh dan biarkan saja apa yang terjadi saat ini, continue saja, tidak change. Jadi ini berhubungan erat antara surat-surat ini, dan terutama ada peringatan kiamat 2012. Jadi ledakan tadi akan disusul dengan tsunami. Kita sekarang sudah melihat tanda-tandanya di bangsa at-taubah ini. Tsunami sudah terjadi di Aceh, sudah terjadi di mana-mana, dan terakhir adalah di Mentawai. Jadi kenapa Al-Quran atau at-taubah ini sama dengan Indonesia? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Karena Islam yang terbanyak di bumi ini adalah di Indonesia. Tuhan Maha mengetahui segala rahasia masa depan, sehingga kandungan Al-Quran membicarakan umat Islam, maka harus membicarakan Indonesia. Karena manusia Indonesia saat ini sudah banyak munafik, sudah banyak musyrik, dan sudah banyak kafir kepada Tuhan, maka Indonesia sekarang ditegur Tuhan. Tuhan berbicara kepada Indonesia. Oleh karena itu, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita harus bertobat, bertaubah, supaya jauh dari bencana dan kutukan Tuhan, agar manusia Indonesia selamat dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran, sebuah kitab, itu sangat berhubungan erat antara terutama surat-surat terakhir dan surat-surat awal, mulai dari surat yang ke-9 sampai surat ke-14. Berhubungan erat dengan masa pemerintahan at-taubah, bangsa at-taubah, berhubungan erat dengan haji, berhubungan erat dengan periode 2009-2014. Jadi at-taubah atau surat tanpa bismillah, at-taubah satu-satunya surat tanpa bismillah dalam Al-Quran. Jadi at-taubah adalah bangsa yang lupa bahwa Tuhan itu satu. Padahal dasar negara kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita sekarang ini sudah lupa bahwa Tuhan seluruh alam semesta, Tuhan seluruh agama itu adalah satu saja. Kita sekarang membeda-bedakan Tuhan di setiap agama, sehingga terjadi pertengkaran, konflik antar agama. Jadi surat At-Taubah diturunkan Tuhan pada Haji Akbar 9 Zulhijjah tahun ke-9 Hijriah. Jadi semiotik kodenya adalah 99. Kenapa surat At-Taubah diturunkan Tuhan? Karena perbuatan manusia seperti pada ayat ke-9 dari surat ke-9 At-Taubah. Kode semiotiknya 99, yaitu munafik, musyrik, dan kafir kepada Tuhan. Silakan baca surat At-Taubah secara keseluruhan, secara utuh. Inti ayat 9, surat ke-9 At-Taubah adalah melarang manusia jangan munafik, jangan musyrik, dan jangan kafir kepada Tuhan. Karena ketiga perbuatan itu menimbulkan azab bencana dari Tuhan Yang Esa. Jadi perbuatan itu diancam kita tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya, sehingga bumi ini diratakan Tuhan. Jadi kita harus tobat, terutama bangsa 99 At-Taubah. Kalau tidak tobat dan tidak iman, akan diperakiamatkan bangsa 99 At-Taubah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebagaimana kita tahu tadi, bangsa At-Taubah adalah seperti ayat 9 surat At-Taubah. Berhubungan erat semua dalam surat-surat Al-Quran, haji, At-Taubah, dan tahun-tahun pemerintahan. Jadi At-Taubah ini adalah diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun ke-9 Hijriah. Jadi lebih khususnya kita lihat pada At-Taubah ini surat ke-9 di ayat 9-nya. Semua berkode 99. Jadi kita kembali, intinya melarang jangan munafik. Apa itu munafik? Munafik adalah tidak konsekuen, tidak konsisten, tidak adil, tidak jujur, tidak mengatakan yang sebenarnya, standar ganda, korupsi, manipulasi, curang, bohong, kolusi, koalisi, konspirasi, politik menghalalkan segala cara, riba, monopoli, mencuri, rampok, copet, zina,
semua perbuatan merugikan orang banyak, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan, perbuatan yang akan diazab Tuhan. Tujuan Tuhan melarang manusia jangan munafik, supaya tercipta keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh manusia di bumi. Itu tujuan Tuhan melarang munafik. Kalau kita munafik, ancamannya adalah doomsday. Selanjutnya, bagaimana musyrik? Definisi musyrik adalah anggapan bahwa Tuhan untuk seluruh alam semesta itu lebih dari satu. Jadi tiap-tiap agama menganggap Tuhannya sendiri-sendiri. Walaupun tiap agama satu agama, karena banyak agama jadi banyak Tuhan. Orang yang beragama sekalipun bisa saja akan musyrik kalau masih menganggap bahwa Tuhan agama yang satu berbeda dengan Tuhan agama yang lain. Sehingga Tuhan lebih dari satu person, dan itulah musyrik sejati. Ini yang harus dihilangkan. Kenapa musyrik harus dihilangkan? Tujuannya adalah supaya tujuan Tuhan agar manusia jangan musyrik, supaya tercipta keamanan, tidak ada konflik, tercipta ketertiban, kedamaian, dan perdamaian di seluruh bumi. Karena manusia bertuhan satu dan sama untuk semua manusia. Jadi ini dihilangkan musyrik ini tujuannya supaya terjadi kedamaian, ketertiban, perdamaian, dan kedamaian. Kalau ini dilaksanakan, akan terjadi juga ancaman azab Tuhan kalau kita musyrik kepada Tuhan. Kemudian kafir. Kafir adalah manusia yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Atau manusia yang tidak tahu Tuhannya dan tidak tahu dirinya. Tujuan Tuhan supaya manusia jangan kafir adalah supaya manusia tahu Tuhannya, tahu dirinya, dari mana dan mau kemana setelah kehidupan ini manusia itu. Sehingga tercipta manusia yang mengetahui Tuhannya dan bersyukur atas segala nikmat dan rahmat Tuhan yang diberikan kepadanya, sehingga timbul kasih sayang antara manusia dan Tuhannya, dan timbul kasih sayang antara manusia dengan manusia yang lain, maka aman tentramlah seluruh bumi. Dengan demikian, kalau mengikuti larangan Tuhan, jangan munafik, jangan musyrik, jangan kafir, akan selamatlah kita. Tetapi kalau tidak, ancaman, tsunami dan sebagainya akan mengancam kita setiap saat. Jadi betul-betul kita perhatikan, harus mengikuti seluruh aturan Tuhan. Kalau tidak, ancaman, bencana alam, azab Tuhan, bumi ini akan diratakan Tuhan. Jadi kita kembalilah melihat Al-Quran kita, membuka surat ke-9 sampai 14, surat 109 sampai 114. Kemudian kita harus mengikut sepenuhnya. Kalau tidak, ancaman kita lagi berturut-turut mengancam negeri 99 Al-Zalzalah ini. Sebagaimana kita tahu, negeri kita ini di dalam Al-Quran disebut sebagai negeri 99 Al-Zalzalah. Yaitu negeri 99, di surat ke-99 Al-Zalzalah adalah negeri yang dimenangkan oleh partai dengan semiotik 99 Al-Zalzalah atau kode 99. Negeri 99 Al-Zalzalah adalah negeri yang diperintah oleh pemerintahan orang-orang yang berkode 99 Al-Zalzalah. Penguasa 99 Al-Zalzalah adalah tokoh-tokoh bangsa yang berkode bangsa 99 At-Taubah. Pemerintahan 99 Al-Zalzalah penuh dengan goncangan, penuh dengan zalzalah atau kegoncangan, baik kegoncangan bencana alam, kegoncangan politik, dan kegoncangan ekonomi, dan kegoncangan lain-lain sebagainya. Penuh dengan kegoncangan. Kekuasaan 99 Al-Zalzalah dimulai dari 2009 sampai 2014. Waktu kuasanya akan terjadi kiamat bumi pada 20 Desember 2012. Kalau manusia tidak ikut ajaran Tuhan, maka betul-betul bumi akan dikiamatkan pada masa pemerintahan Az-Zalzalah 99. Jadi sekarang kita harus bisa berubah sehingga kita bisa diselamatkan Tuhan. Sebab kalau kita continue, kita akan binasa. Jadi kita harus berubah supaya kita bisa selamat. Jadi pilihannya sekarang, kalau kita berubah, ikut model Yunus, kita survive. Tetapi kalau kita continuous ikut model Nuh, kita akan habis, the end.
akan terjadi doomsday. Jadi marilah kita semua kita berubah mengikut Yunus supaya kita bisa selamat dunia akhirat.